Jokowi ngantor di IKN Juli ini, Wapres kapan menyusul? Pembangunan istana dan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus dikejar. Fasilitas utama ini ditargetkan rampung pada Juli 2024 ini dan bisa ditempati oleh Presiden. Presiden Joko Widodo, Jokowi, pun sudah mengaku siap berkantor di IKN jika fasilitas seperti tol dan bandara VVIP IKN rampung dibangun. Juni-Juli, saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi, kata Jokowi di IKN Kalimantan Timur, Kamis, 29 Februari 2024. Menjawab hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan Presiden berkantor di IKN juga terus dikebut pembangunannya. Menurutnya pada bulan Juni dan Juli penyediaan air bersih, jalan tol, hingga bandara VVIP di IKN rampung. Yang penting kan tidak hanya airport atau tol, tapi juga air. Air kita rencanakan sudah bisa masuk bulan Juni, kedua tol bisa masuk bulan Juli. Kalau airnya Juni, airport sekitar Juli, kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Juli insya Allah sudah siap, air, tol, dan bandara, makanya 17 Agustusan bisa dilaksanakan di sana dan beliau akan berkantor di sana, sambungnya. Selain itu, dia menerangkan kantor presiden kemungkinan juga rampung pada bulan Juli. Kalau kantor presiden, istana presiden, insya Allah sudah siap pada Juli itu, terangnya. Lantas, bagaimana dengan kantor wakil presiden? Pembangunan istana dan kantor wakil presiden masih dalam tahap lelang, dan rencananya dibangun pada tahun ini. Kalau istana wakil presiden baru akan dibangun, masih dilelang, jadi masih dibangun. Kalau kantor presiden istana presiden insya Allah siap pada Juli itu, kata Basuki. Basuki menjelaskan istana Wapres kemungkinan dibangun dalam waktu 1 tahun. Sehingga jika dibangun pada Juni atau Juli tahun ini kemungkinan rampung pada Juli 2025. Artinya wakil presiden yang akan datang baru bisa berkantor di IKN pada tahun depan. Saya belum tahu informasi pastinya, mudah-mudahan Juni-Juli baru dibangun. Targetnya, saya kira setahun, tutur Basuki. Dia pun menjelaskan pembangunan Istana Wapres baru dibangun pada tahun ini lantaran ada perubahan pada desain bangunan. Desainnya berubah, waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama. Namun, setelah dicek Pak Presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah itu nanti kita nggak tahu lelang ulang atau nggak gitu loh, katanya. Sebelumnya, Kementerian PUPR juga sudah membuka paket tender bernama Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah 2 di Ibu Kota Negara, berkode RUP 46200134, di situs LPSC Kementerian PUPR. Nilai paket tender itu mencapai 1,7 triliun rupiah untuk pembangunan pekerjaan sarana prasarana, hingga konstruksi pekerjaan bangunan gedung. Seperti istana dan kantor wakil presiden, bangunan kediaman wakil presiden, mes pas pampres, pendopo wakil presiden dan lainnya. Adapun lokasi pembangunan paket pekerjaan ini berada di kawasan Perumahan Barat, West Residence, di zona pemerintahan sub BWP 1A. Basuki sebut rumah menteri di IKN lebih kecil dari di Widya Chandra. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan luas rumah para menteri di Ibu Kota Nusantara, IKN, lebih kecil daripada rumah di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan yang ditempati para menteri saat ini. Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatinnya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra, kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Basuki menjelaskan bahwa dirinya termasuk menteri yang menempati rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan rumah dinas untuk dirinya atau untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.
Menurut Basuki, semua rumah dinas untuk para menteri baik menteri koordinator maupun menteri teknis di IKN memiliki tipe bangunan yang sama dan luasnya lebih kecil daripada rumah dinas menteri di Jakarta. Bahkan, katanya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengakui bahwa luas rumah dinas untuk menteri di IKN lebih kecil. Bahkan Pak Luhut bilang, "Loh ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan." Tetapi dengan konsep Compact City, disesuaikan dengan desain pemenang sayembara, kata Basuki. Basuki menambahkan bahwa ia sudah meninjau rumah dinasnya di IKN dan menyatakan mulai pindah ke IKN pada Juli mendatang. Adapun Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyatakan bahwa progres rumah tapak jabatan menteri mencapai hampir 80%. Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan 2 unit rumah tapak jabatan menteri, sebagai rumah contoh, mock-up, di IKN, salah satunya rumah Menteri PUPR. Kemarin ada yang kita percepat untuk memberikan gambaran, di mana 2 unit rumah tapak jabatan menteri sudah jadi, kata Danis. Kementerian PUPR menargetkan pada Juli tahun ini sebanyak 36 rumah tapak jabatan menteri selesai. Uji coba Juli 2024, Bandara VVIP IKN punya spesifikasi lengkap. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Bandara Naratatama, atau Very Very Important Person, VVIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, akan melalui tahapan uji coba pada Juli 2024. Menhub menyebut, perkembangan proyek pembangunan Bandara VVIP IKN ini telah sesuai dengan rencana. Saya lihat pembangunan Bandara IKN progresnya bagus. Pengerjaannya juga sesuai arahan Presiden, yakni tetap mempertahankan kehijauan alam sekitar. Saya harap pembangunan Bandara IKN dapat sesuai rencana, sehingga bisa diuji cobakan pada bulan Juli nanti, ujar Menhub. Dia pun memaparkan saat ini di lokasi pembangunan bandara tengah dilakukan pekerjaan lanjutan cut-a-fill area peribadatan, rumah dinas, perkantoran, gedung laboratorium, kantin, akses jalan perimeter barat, dan parkiran untuk VIP. Selain itu, sedang dilakukan pula penyelesaian boret pile terminal VIP dan VVIP, pembukaan jalan akses utama, serta pekerjaan land clearing di area embung. Bandara Naratatama ini dirancang dengan luas terminal 7.350 meter persegi dengan area bandara seluas 347 hektar. Landasan pacunya didesain sepanjang 3.000 meter dengan lebar atau wide body 45 meter. Oleh karena itu, bandara ini dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, seperti tipe Boeing 777-3000R dan Airbus A380. Ini masih ditambah dengan kemampuan apron yang dapat menampung alias berkapasitas 3 pesawat berbadan besar, 1 pesawat berbadan kecil, narrow body, atau 7 pesawat berbadan kecil, narrow body, serta kapasitas helipad yang dapat menampung 3 helikopter. Spesifikasi lain Bandara VVIP IKN adalah Terminal VVIP, Terminal VIP, Parkir GSE, Pos Pemeriksaan Sisi Udara, Pos Jaga, Hanggar, Kargo, Catering, DPPU, Rumah Pompa, STP WTP, Substation Powerhouse. Terdapat pula bengkel, GSE Maintenance, bangunan ibadah, perkantoran, gedung karantina, kantin, rumah dinas, TPS, meteorologi, EOC, PKPPK, Powerhouse, Gardu PLN, ATC Tower. Adapun konsep desain terminal Bandara IKN akan memadukan unsur kearifan lokal yang menonjolkan budaya Kalimantan namun tetap modern, serta berorientasi alam dan ramah lingkungan. Terdapat nuansa rumah panjang, burung rangkop, dan lukisan garis lengkung khas Kalimantan. Ketiga unsur ini akan ditampilkan secara modern pada bandara dan pelabuhan. Selain pembangunan bandara dan jalan tol, pemerintah tengah menyiapkan pelabuhan baru. Pelabuhan ditujukan sebagai pendukung sektor pariwisata baru. Sejumlah daerah di Kalimantan Kota yang memiliki banyak air dan mangrove, kita akan bangun satu pelabuhan wisata yang bisa mempertontonkan atau menunjukkan wisata alam Balikpapan, sama indahnya dengan destinasi yang lain, tutur Budi.